Allah Subhanahu wa taala, taklim kita pagi ini bertitik tolak dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Dalam ayat ini Allah menyeru kita, memanggil kita, ya ayyuhallazina amanustajibu lillahi wa rasuli iza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, panggilan Allah dan panggilan atau seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza da'akum, apabila kamu diseru atau dipanggil. Lima yuhyikum, gunanya adalah untuk kehidupanmu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya kehidupan yang Allah inginkan kepada kita hamba-hambanya. Karena ada pemahaman atau yang selalu kita dengar dalam memaknai apa itu hidup. Apa itu hidup? Maka menurut prediksi manusia, hidup adalah menghirup dan menghembuskan napas. Itu tandanya kehidupan. Kemudian bergerak, ya, kemudian bisa melakukan aktivitas. Itu menunjukkan seseorang itu hidup. Tetapi di mata Allah, orang yang hidup adalah orang yang sejauh mana dia merespon, memenuhi panggilan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dalam kehidupan kita. Jangan kita nanti memahami bahwa kita hidup, ya, tetapi di mata Allah, menurut pandangan Allah, kita adalah orang yang mati. Karena boleh saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan diingatkan oleh Allah, jangan kamu mengatakan, kata Allah, orang-orang yang gugur dalam fisabilillah itu mereka mati. Akan tetapi mereka itu hidup. Sebaliknya, jangan kamu mengira orang-orang yang hanya menghirup dan menghembuskan napas itu, bergerak dan melakukan aktivitas itu, mereka adalah hidup. Tetapi di mata Allah, sejauh mana mereka merespon panggilan Allah, itulah kehidupan yang mereka miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka agar kehidupan kita ini jangan termasuk kepada orang yang sia-sia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita senantiasa bagaimana kita bisa memenuhi dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peringatan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, orang mukmin itu yang beruntung di mata Allah menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah jelaskan di dalam surah Al-Mu'minun. Ini yang lazim, yang sering kita dengarkan, ya, penjelasan-penjelasan dari guru-guru kita. Siapa mereka yang beruntung, ya, menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Ini dia orang-orang yang hidup dan orang yang beruntung menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin itu, yaitu mereka yang
khusyuk dalam salatnya. Dalam memaknai atau memahami apa itu khusyuk, ini kita sudah juga memahami yang kita dapatkan dari keterangan guru-guru kita. Kemudian Allah jelaskan orang mukmin yang beruntung itu adalah allazi wallazina hum anil la'wi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjaga dirinya dari perbuatan yang sia-sia. Maka pagi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan menurut pendapat seorang ulama bagaimana yang termasuk orang-orang yang rugi atau orang yang sia-sia dalam kehidupannya itu. Seorang ulama yang bernama Syekh As-Sayuti, beliau mengatakan termasuklah perbuatan-perbuatan yang sia-sia adalah orang yang apabila masuk ke dalam masjid lalu dia tidak sholat tahiyatul masjid. Coba, ini kebiasaan yang lazim kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang masuk ke dalam masjid ketika itu kesempatan masih ada, waktu masih ada, sebelum iqamah dikumandangkan oleh muazzin, maka mereka tidak melaksanakan salat tahiyatul masjid, maka ini adalah perbuatan yang sia-sia kata ulama. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada larangan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu duduk apabila kamu masuk ke dalam masjid sebelum melaksanakan salat 2 rakaat. Artinya salat sunnah. Tentu timbul pertanyaan kepada kita, bagaimana kita masbuk, artinya agak terlambat. Kita sudah temukan muazzin sudah iqamah dan imam sudah berdiri untuk melaksanakan salat. Berarti kita langsung melaksanakan ibadah salat. Yang dilarang di situ adalah jangan kita langsung duduk. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Allah mengingatkan kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang sia-sia dalam kehidupan ini. Kita betul-betul memperhatikan segala tindak tanduk kita, perbuatan kita, perkataan kita, sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam surah Al-Kahfi, ayat yang 103 sampai ayat 105 itu. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Muhammad, perlukah kami memberikan suatu penjelasan kepada kamu? Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, perlukah kami jelaskan kepada kamu suatu amalan yang baik, yaitu mereka menganggap sebagian pekerjaan mereka itu adalah baik, padahal pekerjaan mereka itu termasuk kepada perbuatan yang sia-sia. Maka ini Allah peringatkan kepada kita, "Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi kehidupannya? Yaitu orang-orang yang menyangka bahwa perbuatan mereka itu adalah baik, padahal perbuatan mereka itu adalah sia-sia.
Di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita betul-betul beramal itu dengan ilmu. Ya. Kita beramal dengan ilmu sesuai sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita menyangka nanti pekerjaan kita itu sudah baik tapi jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti yang kita lakukan ini. Yang pertama kata ulama itu ketika kita masuk masjid, kita tidak melaksanakan sholat tahiyat masjid. Maka ini termasuk perbuatan sia-sia. Ya. Padahal itu kita mengetahuinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan yang sia-sia kata ulama adalah ketika kita berdoa, kita tidak mendoakan untuk kedua orang tua kita dan untuk kaum muslimin. Termasuk ini adalah perbuatan yang sia-sia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini menganjurkan kita agar kita jangan hanya memikirkan untuk keselamatan diri kita saja. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ketika kita berdoa, hendaklah jangan kita lupakan doa untuk kedua orang tua kita, kemudian untuk kaum muslimin dan muslimat lainnya. Sering kita mendengarkan di tengah-tengah masyarakat kita, apakah memang ada dampaknya ketika seorang mukmin itu mendoakan mukmin yang lainnya? Bukankah kita ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan perintah salat, Allah akan cabut keberkahan dalam kehidupannya. Di antaranya Allah tidak berikan manfaat kepadanya dari doa yang didoakan oleh kaum muslimin lainnya. Maka berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa kita kaum muslimin bagi saudara-saudara kita itu, insyaallah kata Rasulullah, itu akan memberikan dampak yang baik. Maka disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ketika kita berdoa, hendaklah kita senantiasa berdoa untuk diri kita, keluarga kita, ayah ibu kita, kemudian untuk kaum muslimin dan muslimat lainnya. Kemudian yang ketiga, termasuk perbuatan sia-sia kata ulama adalah orang yang sering membaca Al-Quran tapi tidak dengan tartil, artinya mengikuti sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah. Kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, fadilah dalam membaca Al-Quran itu satu huruf saja 10 kebaikan. Tetapi jika kita lakukan membaca Al-Quran itu tidak dengan tartil, tidak dengan sesungguhnya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, maka itu kata ulama termasuk perbuatan yang sia-sia. Maka mari kita berupaya dan berusaha ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana kita bisa membaca dengan mahratnya, dengan sebenarnya. Tentu kita perlu mempelajari hal itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah kita mempelajari tata cara membacanya, kita belajar untuk memahami makna perkata dari ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian kita berupaya untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian
yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan sia-sia kata Rasulullah adalah orang yang ketika melintasi perkuburan, coba, orang yang melintasi perkuburan lalu mereka tidak mendoakan bagi ahli kubur. Ya, dalam satu riwayat disebutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah bersama sahabat melewati pemakaman atau perkuburan, lalu Rasulullah bersama sahabat melihat ada dua kuburan yang mengeluarkan asap. Ini riwayat sahih. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini pertanda apa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjelaskan kepada sahabat. Dan Rasulullah ketika itu mengajarkan kepada sahabat adab dalam kita melintasi atau memasuki perkuburan atau pemakaman. Maka hendaklah kita membaca ya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlil kubur. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengajarkan dengan membaca Assalamualaikum ya ahlad diyar, inna insyaallahu bikumul lahikun. Keselamatanlah bagi kalian wahai ahli kubur, insyaallah kami akan menyusulkan kalian. Karena itu tidak mustahil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap yang hidup itu pasti akan mati. Maka kita yang hidup ketika kita melalui pemakaman ada adab yang mesti kita lakukan. Di antaranya kita memberi doa keselamatan ya kepada ahli kubur. Maka termasuk perbuatan sia-sia kata ulama, orang yang apabila melewati perkuburan lalu mereka tidak membacakan doa keselamatan bagi ahli kubur. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kata ulama ya, ketika seseorang pemuda yang memasuki suatu negeri yang pada hari itu adalah hari Jumat dan dia tidak termasuk kepada musafir, lalu dia tidak melaksanakan sholat fardu Jumat, maka ini juga termasuk perbuatan sia-sia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama, perbuatan yang termasuk kepada perbuatan yang sia-sia, yang Allah jelaskan orang-orang yang beruntung adalah orang yang menjaga dirinya dari perbuatan yang sia-sia. Artinya berupaya untuk menghindarkan dari perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang tidak berguna. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan 5 macam ini dulu pagi ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita sambung pada kajian berikutnya, hal-hal yang disebutkan oleh para ulama termasuk kepada perbuatan yang sia-sia. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya ketika kesempatan ada, ketika kita masuk masjid, hendaklah kita berpacu atau berusaha untuk melaksanakan sholat tahiyat masjid. Karena jika tidak kita lakukan, maka itu adalah termasuk perbuatan yang sia-sia. Kemudian berdoalah kita untuk diri kita, keselamatan diri kita, keluarga. Kemudian jangan lupakan untuk mendoakan sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.